Sebesar-besarnya, Bapak Kapolri dengan tepat dan sangat tepat sekali membangun jembatan ini. Karena ini adalah akses untuk anak-anak kita bersekolah, juga akses petani kita dalam menggarap sawah di sebelah. Masyarakat kami sangat bangga sekali Bapak Kapolri. Monggo Bapak Kapolri. Jembatan penghubung Desa Cucukan dan Desa Kotesan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kembali berfungsi setelah hampir 5 tahun terputus akibat banjir. Beroperasinya kembali jembatan tersebut memulihkan konektivitas warga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat setempat. Jembatan yang diberi nama Jembatan Merah Putih itu diresmikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Rabu 14 Januari 2026, di Dukuh Matangan, Desa Cucukan. Peresmian ini merupakan bagian dari agenda peresmian serentak 19 Jembatan Merah Putih di berbagai daerah. Kapolri Listio Sigit berharap keberadaan jembatan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menunjang mobilitas harian warga, mempermudah akses pendidikan bagi anak-anak, serta memperlancar distribusi hasil pertanian. Ia menjelaskan bahwa di Jawa Tengah terdapat 63 jembatan yang dibangun atau direhabilitasi melalui kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan jajaran Polda Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, 19 jembatan telah rampung dibangun, sementara sisanya masih dalam tahap pengerjaan. Menurut Kapolri, pembangunan jembatan ini melibatkan partisipasi masyarakat setempat sehingga tercipta interaksi dan semangat gotong royong. Secara nasional, tercatat sebanyak 171 jembatan telah dibangun, dengan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak. Jembatan di Dukuh Matangan pertama kali dibangun secara swadaya oleh masyarakat pada 1981 dan menjadi akses utama penghubung Desa Cucukan dan Desa Kotesan. Namun, pada 2021, jembatan tersebut rusak dan terputus akibat banjir, sehingga warga terpaksa menempuh jalur memutar untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada 2025, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan bantuan sebesar 400 juta rupiah, yang kemudian diperkuat dengan dukungan swadaya dari Polres Klaten, untuk membangun kembali jembatan sepanjang 12 meter dengan lebar 4 meter tersebut. Dari rencana 63 jembatan, hari ini telah diresmikan 19 jembatan secara serentak dan sisanya saat ini sedang dalam proses baik evaluasi perencanaan maupun proses pembangunan. Tentunya saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran yang telah bekerja dengan cepat dan harapan kita di dalam pengerjaannya ini juga melibatkan langsung masyarakat di sekitar sehingga kemudian terjalin interaksi yang baik dan kita harapkan hubungan Polri dengan masyarakat juga akan semakin baik sesuai dengan tagline kita, Polri untuk masyarakat. Di samping itu sampai dengan saat ini ada kurang lebih 171 jembatan yang saat ini sudah terbangun, namun yang paling besar adalah di wilayah Polda Jawa Tengah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan jembatan ini betul-betul bisa bermanfaat buat anak-anak kita, masyarakat kita, petani kita, dan juga seluruh yang memanfaatkan jembatan ini untuk mudah-mudahan selain bisa membantu berangkat sekolah lebih cepat, kemudian petani-petani yang akan pergi ke sawah lebih cepat, dan juga kegiatan-kegiatan masyarakat lain juga terbantu, dan harapan kita ini juga bisa membantu menambah atau menaikkan pertumbuhan ekonomi desa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Hanung Triyono mengatakan pembangunan Jembatan Merah Putih Klaten mencerminkan kuatnya kolaborasi dan semangat gotong royong antara pemerintah daerah dan Polri dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. Hanung menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jembatan dan jalan. Hanung juga menjelaskan bahwa pada 2026, Jawa Tengah mengajukan sekitar 679 usulan pembangunan dan rehabilitasi jembatan kepada pemerintah pusat, yang mencakup jembatan penyeberangan orang, jembatan gantung, serta perbaikan jembatan di 35 kabupaten kota.
Seluruh usulan ini akan melalui proses verifikasi dan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memastikan akses pendidikan, pertanian, serta aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lancar. Kita sambut baik sekali ya, karena kita gotong royong kolaborasi. Memang di Provinsi Jawa Tengah kemarin ada usulan banyak sekali. Untuk tahun 2026 ini usulannya adalah 679 jembatan, itu jembatan penyeberangan orang, terus jembatan gantung, terus jembatan rehabilitasi dari 35 kabupaten kota yang kita usulkan ke Presiden. Nanti itu diverifikasi dulu, dan nanti juga termasuk ini, termasuk kelanjutan dari program dari Polri tadi. Jadi semuanya nanti berkesinambungan, sehingga tadi bahwa anak-anak sekolah, pertanian dan lain-lain bisa berjalan dengan lancar. Tadi terdata dari presisi ini itu kan tadi 61 atau berapa, dari kalau data yang kami 69, mungkin karena dari rehabilitasi dan pembangunan, tapi baru terkonfirmasi, baru terrealisasi dari 19 itu tadi, dan berikutnya tetap berjalan lewat Bapermasdes. Jadi ada bantuan keuangan ke desa, itulah yang dipakai juga untuk menambahin tadi. Jadi saya konfirmasi dengan kepala Bapermasdes, tapi Mas Nadi coba nanti dikonfirmasi. Jadi saya pangan sekitar 30 miliar yang untuk ketahanan pangan, untuk perbaikan tersier, saluran tersier, irigasi ya. Itu sudah nanti di Dinas Pertanian, dan juga kalau kami mendukung untuk ruas-ruas dalam provinsi untuk di Bina Marga, dan kita kolaborasi juga dari bareng-bareng bersama konektivitas yang kecil-kecil nanti bisa lewat Polri, dan juga kemarin kan perintah Pak Presiden bahwa semua infrastruktur yang mendukung kelancaran belajar, kelancaran distribusi panen dan lain-lain itu harus segera dilaksanakan. Itu jadi tadi kan sudah diterangkan bahwa memang untuk aktivitas anak sekolah dan juga aktivitas pengangkutan hasil panen. Selain pembangunan jembatan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat perbaikan jalan provinsi dan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Pemprov Jateng juga mengalokasikan anggaran sekitar 30 miliar rupiah untuk perbaikan irigasi tersier sebagai bagian dari dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.